Shalom Aleichem, bisa nama Masya, salam waras yang berpikir itu yang waras. Ya, kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama. Ya, saya terlebih dahulu meminta maaf buat kita semua teman-teman yang dimana beberapa waktu yang lalu saya tidak ada atau tidak mengupload video ya tentang apologetika di channel saya, dan saya sangat padat dengan kegiatan-kegiatan saya, terkhususnya pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi saya harus menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pelayan. Nah, mungkin kita tidak asing lagi ya, dan beberapa waktu belakangan ini lagi viral tentang anak Batak ya dalam nama channelnya, dan yang nama asli pemiliknya adalah Bang Rudi Semamora, dimana saya mengatakan turut berduka ya. Kenapa saya bilang turut berduka? Karena abang ini sedang dalam proses hukum yang ada di Indonesia, harus berhadapan langsung dengan keamanan kepolisian ya. Jadi saya teringat beberapa waktu yang lalu bagaimana MKC harus menghadapi hal yang sama. Nah, dengan tuduhan ya, dengan kasus penistaan agama. Nah, untuk itu kita coba saksikan, coba kita lihat apa yang menjadi polemik, apa yang menjadi permasalahan, persoalan, dan apa yang menjadi tuntutan mereka sehingga Bang Rudi Semamora ini harus diproses. Mari kita saksikan. Dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Ya, ada ini manusia satu ini. Ya, itu dia teman-teman. Jadi apa yang mereka sampaikan, dan mereka memiliki bukti-bukti yang sangat kuat ya, dimana Bang Rudi sendiri yang menyampaikan, bagaimana Bang Rudi sendiri yang berbicara tentang polemik ini. Ingat, kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya, kita tidak diajarkan sebagai polemik ya. Untuk bagian ini saya kurang setuju, kurang sepaham dengan cara yang dilakukan oleh Bang Rudi ya. Tujuannya baik tapi caranya yang salah. Jadi kalau tujuan kita baik tapi cara kita yang salah, itu tetap akan berujung hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk menjadi seorang apologetika teman-teman, kita harus memahami. Nah, kemungkinan Bang Rudi ini tahu tetapi kurang memahami bagaimana menjadi seorang apologetika yang baik ya. Kita langsung buka saja dalam Alkitab kita, dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan di sini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni ya. Supaya apa katanya? Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi dikatakan haruslah dengan lemah lembut, haruslah kita dengan hormat, haruslah kita dengan hati nurani yang murni ya. Maksud Abang Rudi ini baik ya, tujuannya baik, tetapi cara Bang Rudi saya kurang setuju ya. Seperti yang disampaikan oleh ya tadi bapak-bapak tadi dalam video yang saya tampilkan, mereka menuntut sehingga Bang Rudi ini harus diproses dan Bang Rudi harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Jadi teman-teman, ketika kita menjadi pembela iman ya atau berapologetika, mari kita berapologetika dengan yang sehat ya. Kita berapologetika itu untuk membela iman kita ya, untuk mempertahankan iman kita yang disalahpahami ya, dipertanyakan, bahkan sampai berujung kepada hal-hal yang seperti menista
ya. Seperti halnya Nandar, ya, orang yang tidak asing buat kita. Seperti halnya UAS yang mengatakan di salib itu ada jin, ya, dan banyak hal lagi yang disampaikannya. Ya, seperti Kainama, ya, Alkitab palsu dan seterusnya. Ya, seperti ya beberapa hari ini dan Pak Muriwali sedang berupaya untuk Julius, ya, HMC ini seorang mualaf, ya, seorang penista yang cukup serius, dan ya seharusnya dia diproses juga. Dan banyak sekali para polemik-polemik yang harus diproses juga. Nah, jadi kekristenan tidak boleh melakukan polemik. Ya, kekristenan itu harus menjadi apa tadi? Memberikan pertanggungjawaban dengan sebaik-baik mungkin. Ya, ketika ditanya, ya, Tuhanmu, ketika ditanya Alkitabmu, ketika ditanya kepercayaanmu, ya, dan apapun itu jawablah dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni. Ya, jangan kita sampai berujung kepada apa? Penghinaan, membalas. Ingat firman Tuhan mengatakan apa? Jikalau pipimu ditampar, berikan pipimu yang satu lagi. Ya, artinya kita tetap mengasihi mereka walaupun mereka sampai berujung kepada kata-kata yang sangat tidak, ya, sangat berpolemik, ya. Jadi ya saya berharap Bang Rudi Simamura ini bisa belajar dari kesalahannya, dan kita menjadikan ini suatu alarm ketika kita sebagai para apologet, ya, para pembela iman, atau kita sebagai orang percaya harus berhati-hati bertutur kata dengan yang baik, ya. Jangan sampai perkataan kita ini menjadi bumerang bagi kita, ya. Saya salut dengan Pak Gracia Pelo, ya, beliau ini adalah ustadz saya yang luar biasa, di mana ketika memberikan pernyataan-pernyataan, beliau hanya mengatakan ini loh buktinya, ya. Seperti halnya ada satu buku di sini, ya, mereka menuliskan di situ tentang dokumen pemalsuan Alkitab. Ya, nanti beberapa waktu saya akan coba bedah, ya, coba saya akan lihat dan saya akan mempertunjukkan, ya, betapa polemiknya mereka, ya. Dan mari kita menjadi apologet Kristen yang bersih, ya, yang murni, tidak dengan motivasi yang salah. Mungkin ini dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom aleichem, bisa nama Masyia. Salam waras, yang berpikir itu yang waras. Shalom.